Kemudian fungsi advokasi. Advokasi itu merupakan upaya mengingatkan dan mendesak negara dan pemerintah untuk selalu konsisten dan bertanggung jawab melindungi dan mensejahterakan seluruh warganya. Ini berarti sebuah tanggung jawab para pelaksana advokasi untuk ikut berperan serta dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan negara. Di sebuah konsep negara demokrasi, ya, kebebasan berpendapat itu harus dihormati, harus dijaga. Dan secara konstitusional kita dijamin sebetulnya hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk berbeda pendapat, hak untuk menyuarakan aspirasi rakyat, itu kita dilindungi sebetulnya secara konstitusional dan normatif, peraturan-peraturan kita ada. Makanya kan ada undang-undang tentang kebebasan menyampaikan pendapat. Hanya sayangnya, undang-undang yang sudah cukup bagus, Undang-Undang Dasar 45 yang sudah cukup bagus, disusul dengan peraturan-peraturan yang sedemikian rupa yang justru kontraproduktif, membatasi kebebasan atau kemerdekaan berpendapat. Ya, coba Anda kalau melihat ada undang-undang ITE, apalagi sekarang sudah ada peraturan menteri ya, yang justru semakin mempersempit ruang gerak rakyat untuk berpikir, untuk bersikap secara kritis terhadap kinerja pemerintah. Jadi kalau kita melakukan kritik terhadap kinerja pemerintah, itu mestinya kan sebuah proses yang sehat bagi masyarakat untuk bisa memahami, melihat dengan objektif, jernih, kalau sekiranya ada indikasi penyimpangan atau tidak sesuai dengan konstitusi, dikontrol di situ. Itu advokasi di situ, memberikan kontrol. Ya, tapi dengan cara yang prosedural, etik. Tidak usah rame-rame melakukan kekerasan, kemudian demo merusak lingkungan dan sebagainya. Itu tidak sampai ke sana sebetulnya. Kalau memang bisa ditempuh dengan secara bijak, dialog, ya, itu akan lebih sehat suasananya. Cuma kadang-kadang, mohon maaf, tidak semua kekuasaan itu siap untuk menghadapi seperti itu. Realitas yang ada di masyarakat itu kadang berbeda. Orang yang kritis dianggap itu pembangkang, akhirnya ditangkap, dijerat dengan undang-undang ITE, ya. Ini susah. Sementara ketika mereka melakukan kesalahan, apakah harus kita biarkan? Tentu kan tidak. Nah, disinilah advokasi perlunya ya. Jadi advokasi tidak lain merupakan upaya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut. Jadi kritik itu penting. Kalau sudah pemerintah atau penguasa itu anti kritik, alergi terhadap perbedaan pendapat, itu menjadi merubah roh dari konsep para pembentuk negara dengan konsep demokrasi. Ya, secara konstitusional, secara normatif, negara kita kan negara demokrasi. Ada lembaga yang memang dipakai untuk menyalurkan aspirasi. Secara normatif jelas, lembaganya ada. Jadi wakil-wakil rakyat kita yang terhormat yang duduk di DPR atau DPRD, itu mestinya kan mencari aspirasi masyarakat, ada problem apa di tengah kehidupan masyarakat. Ada enggak yang bisa dikomunikasikan terhadap pemerintah, agar kebijakan pemerintah itu bisa memenuhi kepentingan-kepentingan rakyat dengan baik, tentunya sesuai kemampuan dan prosedur yang ada. Ya. Kalau masyarakat sudah dibungkam, tidak boleh berbuat, tidak boleh bertindak, tidak boleh berbicara, nah itu konsep demokrasinya menjadi hilang, ciri demokrasinya menjadi hilang. Karena demokrasi itu terbuka untuk terjadinya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat yang sifatnya tujuan baik, konstruktif, itu sangat diperlukan dalam sebuah konsep negara demokrasi. Nah, advokasi ini memang
harus berjalan dalam posisi yang kadang-kadang berseberangan atau berbeda dengan apa yang diatur oleh pemerintah atau yang menjadi kebijakan pemerintah. Nah, sehingga kadang disalahpahami bahwa advokasi itu adalah lawan atau musuh pemerintah. Itu yang kadang-kadang keliru di situ. Nah, kita sebagai orang yang terpelajar, orang yang paham hukum, maka kita punya satu tanggung jawab moral bahwa kader-kader Perserikatan Muhammadiyah ini harus tahu. Setelah tahu harus action melakukan, ya. Advokasi sesuai dengan kemampuannya, ya. Kalau memang levelnya level daerah, kenapa tidak? Kalau ada persoalan daerah yang memang sangat krusial, ya harus kita lakukan. Kami di PKBH misalnya, PKBH UMY, kasus-kasus yang masuk ke kantor atau di lembaga kami sangat beragam. Mulai yang menyangkut urusan privasi, rumah tangga, seseorang, hingga sampai persoalan publik. Ini yang nanti menarik, ini yang publik. Monggo kalau Anda yang nanti akan bergabung dengan kami, ini kami sedang punya kasus yang sangat menarik. Misalnya gini, ada pembebasan tanah yang dilakukan di salah satu wilayah Kabupaten Gunung Kidul yang akan digunakan oleh pemerintah untuk TNI. Nah, menurut pemerintah, versi pemerintah, itu sudah tidak ada masalah, masyarakat sudah menerima ganti rugi dan sudah tidak ada masalah, sehingga akan dilakukan proses balik nama dan sebagainya. Tapi ternyata masyarakat teriak, tidak benar itu. Kami belum semuanya menerima ganti rugi dan belum ada kesepakatan tentang nilai harga objek tanah yang akan digunakan atau dibebaskan untuk kepentingan negara. Nah, jadi walaupun untuk kepentingan negara itu tidak semena-mena. Ada prosedurnya pembebasan tanah. Dimusyawarahkan dulu dengan masyarakat. Mana objek tanahnya, milik siapa saja. Kemudian kalau mau dipakai untuk negara, memang tidak boleh menghalang-halangi menurut undang-undang itu kalau untuk kepentingan negara, untuk kepentingan sosial, walaupun itu hak milik pribadi, itu harus dilepaskan. Itu yang namanya bahwa hak milik atas tanah memiliki fungsi sosial. Di dalam Undang-Undang Agraria itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 gitu ya. Nah, tapi untuk melepaskan hak pribadi untuk kepentingan umum, misalnya jalan tol ataukah dibangun untuk negara, instansi, kantor dan sebagainya, boleh, harus melepaskan. Cuma ada prosedurnya. Mekanisme pembebasan tanah harus lewat musyawarah terlebih dahulu. Kakak ngebahasin Tentang nilai harga tanah dan sebagainya. Nah, setelah itu terjadi kesepakatan bersama, baru nanti ada pembayaran ganti rugi terhadap tanah. Nah, ini penting sekali kayak gitu itu. Nah, ini tapi ternyata ada kesalahpahaman, ada dua versi yang berbeda. Nah, ini akan kami kawal, kami insya Allah akan koordinasi dengan LKBH UII, nanti kita kolaborasi ya antar OBH, Organisasi Bantuan Hukum, untuk memberikan advokasi terhadap masyarakat yang memang merasa ya, menurut mereka itu merasa diperlakukan tidak adil. Nah, ini advokasi. Advokasi terhadap kebijakan pemerintah yang memang menurut hemat kami ada hal-hal yang unprosedural. Nah, karena ada kebijakan yang dilaksanakan dengan secara unprosedural, akibatnya kan rakyat dirugikan. Nah, disinilah advokasi menjadi diperlukan. Advokat-advokat organisasi bantuan hukum menjadi diperlukan. Dan advokasi seperti ini tidak hanya seorang sarjana hukum yang berlisensi advokat. Semua generasi muda, semua orang yang berkomitmen untuk memberikan satu perlindungan terhadap hak-hak rakyat, itu bisa melakukan peran di situ. Nah, kecuali kalau sampai nanti ke pengadilan, ya memang harus advokat. Tapi gerakan-gerakan seperti ini kan banyak yang harus dilakukan. Pendataan, lobby dengan pihak pemerintah, desa, hingga sampai ke
instansi-instansi yang lebih tinggi tingkatannya. Nah, itulah yang dimaksud fungsi advokasi ya. Kemudian yang selanjutnya, target advokasi. Apa toh sebetulnya target advokasi? Target advokasi itu dapat diartikan sebagai suatu kegiatan mendesakkan terjadinya perubahan sosial, social movement, secara bertahap maju melalui serangkaian perubahan kebijakan publik. Jadi kalau ada kebijakan publik yang sekiranya berpotensi justru malah merugikan rakyat, inilah yang harus kita lakukan, advokasi. Atau mungkin stagnan, dikatakan merugikan juga tidak, tapi tidak mampu memajukan potensi rakyat, baik itu di bidang ekonomi, kerakyatan, ataukah mungkin di bidang-bidang yang lainnya, pendidikan misalnya, ya itu harus ada kebijakan. Misalnya ada suatu daerah atau desa misalnya, yang namanya pendidikan itu sangat rendah sekali mungkin minat atau semangat rakyatnya. Ada apa ini? Kalau dilihat ternyata secara ekonomi sebetulnya bukan menjadi satu-satunya masalah. Tapi mungkin ada kultur atau budaya atau mungkin ada kebijakan yang kurang membuka kesempatan bagi rakyat untuk berpendidikan. Ya, misalnya fasilitas lembaga pendidikannya harus ditambah, dipermudah, ya. Ada tuh daerah-daerah tertentu yang mungkin jumlah sekolahnya tidak representatif. Ya, fasilitas umumnya juga tidak menunjang sehingga orang berpikir ngapainlah sekolah repot-repot. Sudah hidup di desa saja bertani atau mungkin ternak ayam ataukah ternak binatang-binatang piaraan yang lainnya atau mungkin budidaya ikan misalnya. Ada yang hanya sebatas itu. Enggak diberikan semacam advokasi bagaimana agar masyarakat meskipun petani tapi petani yang modern, punya akses untuk menjual produk-produk pertanian dengan baik. Jangan sampai nanti hanya dimanfaatkan oleh tengkulak-tengkulak yang enggak sehat, enggak ngerti apa-apa, enggak ngerti harga pasaran di luar. Pokoknya kamu kalau habis panen, ini saya bayar uang sekian, mau tidak mau harus diterima. Bahkan kadang-kadang belum sampai panen sudah dipinjami duitnya. Nanti kamu kalau sudah menjelang panen bilang sudah siap dipanen akan saya lunasi. Ada yang seperti itu, Mas. Nah, disinilah mungkin advokasi nanti kan bisa dipilah-pilah. Kebijakan di bidang apa? Kebijakan publik di bidang perekonomian, industri, home industry, ataukah mungkin di bidang apa? Nah, ini penting. Nanti makanya kan dalam melakukan advokasi itu harus multidisipliner. Ada yang mungkin terkait di bidang hukum, politik, ekonomi. Ya, ini penting. Jadi harus terpadu itu. Makanya saya katakan tadi, advokasi itu bukan hanya tugasnya dari orang-orang yang bersarjana hukum saja, tapi bisa dilakukan secara bersama-sama dengan bidang-bidang yang lainnya. Nah, secara umum, proses advokasi yang dilakukan berada di keseluruhan proses kebijakan, yaitu agenda, setting, perumusan kebijakan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan.